المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Mu'minun untuk melanjutkan ta'lim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibni Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bab selanjutnya adalah at-taubah, taubat. Sebelumnya sudah kita jelaskan, tapi kita ulangi kembali. At-taubah, ada wasiat-wasiat yang 9, itu adalah taubah. Dan wasiat yang paling utama dan yang pertama, taubat ini adalah pondasi yang terpenting, tempat bagi salikin dan asal daripada makam bagi para talibin. Jadi taubat ini adalah bagian daripada kedudukan seseorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak dalam kesalahan kita selalu berpikir bahwasanya kalau sudah saya bersalah baru saya bertobat. Kalau tidak bersalah saya tidak tobat. Untuk apa saya bertobat kalau saya tidak bermasalah atau memiliki salah? Padahal bagian kedudukan seorang salik diantaranya adalah taubah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita taubat itu setiap hari, ya, bukan hanya di saat kita bersalah. Dan itu disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min mi'ah marrah. Wahai manusia, sekalian manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah, fa inni atubu wa astaghfiruhu, aku ini bertobat dan beristighfar kepada Allah paling sedikit itu 100 kali, dan itu setiap hari. Artinya adalah tobat ini kalau kita artikan secara bahasa, maknanya adalah rujuk. Maknanya adalah rujuk. Rujuk itu apa?
Rujuk itu artinya kembali. Tobat itu, ya. Sedangkan kalau kita kaji menurut syariah, tobat itu adalah kembalinya dari sesuatu yang tercela di dalam syarak kepada sesuatu yang terpuji padanya. Itu kalau kita pahami secara syarak. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang taubat ini. Ada beberapa ayat di dalam Quran, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taubat ini. Di antaranya surah An-Nur pada ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah keseluruhan, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. Di sini coba kita perhatikan panggilan Allah untuk orang-orang mukmin. Di sini menunjukkan bahwasanya tobat itu tidak hanya dilakukan oleh para pendosa al-mudznib, tapi juga dilakukan bagi orang-orang yang beriman sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain ternyata setelah kita bertobat itu, ya, kita akan mendapatkan dalam suatu jalan mahabbatullah, kecintaan Allah, ya. Jadi ketika pandangan seorang hamba melihat adanya suatu pelaksanaan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba yang lain, mungkin pandangannya akan timbul dalam suatu pandangan yang aneh. Mungkin mereka akan suudzon, ini tobat ini pura-pura saja, nampaknya dia ahli ibadah padahal banyak dosa ini. Itulah dia tiap hari bertobat. Padahal kita ingin sampai kepada kedudukan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan taubat ini adalah bagian daripada jalan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bersuci atau mensucikan dirinya, ya. Dan di sini kita bisa kaji dan kita lihat bagaimana kedudukan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada seorang hamba melalui jalan utama ini, yaitu taubat. Sehingga saya katakan tadi adalah taubat termasuk bagian daripada pondasi di dalam agama ini. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Aku itu, kata Nabi Muhammad, bertobat itu setiap hari 100 kali. Bahkan dalam sabdanya yang lain, futiha babut taubati la yughlaq hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Artinya dibuka pintu taubat itu. Pintu taubat itu tidak akan pernah ditutup sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya, ya. Taubat itu selalu terbuka. Dan subhanallah,
Datang seseorang kepada Imam Hasan Basri, yang mungkin kisah ini sudah saya ceritakan. Seorang pendosa yang tidak ada satupun maksiat kecuali sudah pernah dicicipinya. Dia datang kepada Imam Hasan Basri untuk menuntut ilmu. Dan ketahuilah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dua kenikmatan yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah ilmu. Dua itu. Kalau andaikan Allah telah menunjukkan hati kita untuk hadir dan duduk di dalam suatu majelis, maka kita sudah mendapat bagian nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu hadir di majelisnya Imam Hasan Basri. Ketika Imam Hasan Basri menyampaikan orang-orang yang berlebihan dengan dosa mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah tuh ngampunkan semua dosa. Dia langsung bertanya kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, saya ini seorang pendosa. Tidak ada satupun maksiat di dunia ini kecuali pernah saya cicipi. Apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Hasan Basri mengatakan, taubat engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pingsan dia. Pingsan. Sadar dari pingsannya kembali mengatakan, wahai Imam, saya ini seorang pendosa dan tidak ada suatu pun maksiat kecuali pernah saya cicipi. Apakah taubat saya diterima oleh Allah? Rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Allah menerima taubatmu. Pingsan kembali. Sampai 3 kali dia kemudian mengatakan, Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bi husnis saud. Ya Allah, kalau engkau memang menerima tobatku, engkau mengampunkan dosaku, muliakan aku dengan suara yang bagus, sehingga begitu setiap orang yang mendengarnya mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kisah dikatakan, tidak ada seorang mendengarkan suara si fulan ini kecuali mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berdoa, Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bil ilmi wal fahmi wal hifzi. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau menerima tobatku dan mengampunkan dosaku, maka muliakan aku dengan ilmu dan kefahaman serta hafalan. Dan orang ini jadi orang alim besar. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang dia dengar kecuali dia hafal. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafartu dhunubi fa akrimni birizqin min haitsu la ahtasib. Ya Allah, kalau kau menerima tobatku dan mengampunkan dosaku, muliakan aku dengan rezeki yang tidak terkira. Dalam kisah dikatakan, setiap dia bangun dari tidurnya, dia buka pintu, dia lihat ada makanan. Dan setiap hari berbeda terus makanan itu. Wallahu alam, yang ngantar siapa? Di sini artinya adalah,
Jangan berkecil hati dengan dosa kita, karena kita sadar kita punya Allah. Kita punya Allah yang mungkin sifatnya tidak akan sama dengan sifatnya seorang hamba. Kalau seorang hamba kita bersalah kepadanya, bertahun-tahun bisa dipendam dan diulang-ulang terus. Tapi ketika Allah, salahnya seorang hamba ditunggu oleh Allah. Wahai hambaku, fahal mil mustaghfir, adakah hamba-hamba yang mau mencari pengampunan, meminta ampun? Allahu ghafurun ghaffar, Allah sang maha pengampun. Allahu afuun wa yuhibbul afwa, Allah itu sang maha pemaaf dan cinta kepada maaf. Allahu karimun, Allah itu mulia. Kalau kita tidak bisa untuk melaksanakan secara totalitas mengambil dalam sifat Allah, minimal sedikitlah kita ambil. Jadilah seorang hamba pemaaf. Ketika dia bersalah, marah mungkin normal, walaupun sabar sangat dibutuhkan. Tetapi hilangkan di dalam hati kita rasa dendam. Hilangkan rasa hati kita dendam. Jangan sampai kita benci kepada seorang, kita simpan dalam hati kita. Justru yang sakit itu adalah diri kita semua. Bahkan ada penelitian dokter yang saleh, ahli ibadah itu dokter, Masya Allah. Dia bilang, sumber dari segala penyakit itu adalah hati, katanya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati. Ditelitinya, semuanya disebutkan, berbagai macam penyakit itu sumbernya hati. Karena dari hati inilah, ketika seorang itu sudah hatinya kotor, hatinya dengki, hatinya dendam, hatinya iri, maka semua anggota tubuhnya itu akan berpenyakitan. Semua anggota tubuhnya itu akan berpenyakitan. Ujung-ujungnya, lihat orang yang didengki, kepala dia yang pusing. Kepala dia pusing. Lihat orang itu kan tidak ada yang senang. Ada saja kekurangan dari orang yang disebutnya walaupun telah Allah nampakkan kelebihan kepada seorang itu. Ada aja. Dan penyakit ini kepada siapa saja. Mau itu orang alim, mau itu orang ahli ibadah, mau itu orang awam. Penyakit ini siapa saja bisa kena. Ya. Maka di sini para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ya. Intinya adalah benar-benar di dalam hati kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterimanya atau dihentikannya taubat kita kepada Allah di dalam anggota tubuh kita ini? Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla man taba qabla ayyugharghir qabilahullah. Kata Rasulullah, siapa yang bertobat sebelum roh itu sampai ke tenggorokannya, sebelum roh sampai ke tenggorokan, maka Allah menerima tobatnya. Fir'aun itu karena nyawanya, rohnya sudah sampai ke tenggorokan, baru dia mengatakan tobat, beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Tapi nyawa sudah sampai ke tenggorokan, udah tidak diterima oleh Allah, udah terima. Jadi dalam keadaan apapun kita ingin bertobat kepada Allah, Allah menerima tobat kita. Asalkan nyawa kita belum sampai ke tenggorokan. Belum sampai ke tenggorokan. Ya. Kan ada suatu kisah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Seorang yang ahli maksiat. Dan orang ini begitu luar biasa. Kezaliman dilakukannya, berbagai macam keburukan, kejahatan. Sampai kemudian Allah perintahkan, wahai Musa, pindahkan orang itu
ke daerah yang lain. Begitu pindah masih lagi, pindahkan orang itu ke hutan udah. Dipindah ke hutan yang sunyi, yang tidak ada apa-apa. Mulai Allah mengujinya dengan sakit. Karena manusia itu kadang merasakan antara dirinya dengan Allah itu lebih dekat ketika dia dalam keadaan sakit. Maka ada kalanya sakit itu adalah suatu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat ternyata lalai. Begitu dia sakit, Masya Allah, kebaikannya mulai meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ sakit itu kadang suatu nikmat. Ketika dia sakit, dia mengatakan, ya Rabbi, qad ahrakta qalbi bifiraqi ahli fala tufarriqni wala tuhrikni binarik. Ya Allah, kau telah bakar hatiku dengan perpisahan dengan keluargaku, jangan kau bakar aku dalam api neraka. Ya Allah, kau pisahkan aku dengan keluargaku, kasih sayang mereka, jangan kau pisahkan aku daripada rahmatmu. Saat itu dia pun tobat kepada Allah, kemudian meninggal dunia. Allah katakan malaikat, ya malaikati fashhadu anni qad ghafartulah. Wahai malaikatku, saksikan bahwa aku telah ampunkan dosanya. Setelah dia meninggal, langsung Allah panggil, wahai Musa, itu di hutan itu ada waliku meninggal itu. Ada wali yang meninggal. Di saat dilihat Nabi Musa, ini kan orang yang disuruh pindah kan ini, karena kejahatan, keburukan yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menjadi waliullah? Bagaimana bisa menjadi kekasihnya Allah? Disinilah para jamaah sekalian, bahwa taubat itu adalah suatu jalan seorang hamba untuk sampai kepada kecintaan Allah. Taubat itu. Karena hakul wilayah, hak kewalian itu bukan haknya kita. Bukan haknya kita. Saya tidak boleh mengatakan kepada Bang Amir, mulai besok saya angkat ente jadi wali. Wali kelas, wali murid, dia kan guru. Wali kelas. Tidak bisa, wali itu tidak bisa diangkat dan tidak bisa diwarisi. Abahnya wali, lalu anaknya jadi wali. Anaknya wali, cucunya wali. Kalau bisa diwaris segini, enak. Enaklah yang punya abahnya wali, wali itu sampai ke bawah. Ya, tidak bisa wali, tidak bisa diwarisi. Kalau wali bisa. Orang Bugis kan manggil wali. Tidak bisa diwarisi. Maka di sini yang berhak mengangkat seorang itu dalam kewaliannya adalah Allah. Kan ada suatu kisah itu, ya, seorang pencuri yang salah masuk rumah. Dia masuk rumah, di rumah perkumpulan para wali. Maka tidak lama para wali itu pun berdatangan. Dia sembunyi di bawah meja, sembunyi di bawah. Kan kalau zaman dulu kan senang dengan amben itu, bawahnya kan kosong, di atasnya itu tempat duduk. Biasa pernah tempat-tempat orang Arab yang tinggi ada amben itu, situ. Dia sembunyi di situ. Dia lihat waliun abdal, wali abdal itu asal wafat ada yang ganti, wafat ada yang ganti. Itu tidak berhenti. Ya. Ada satu wali abdal wafat, siapa jadi pengganti ini? Yang jadi pengganti ini siapa? Kata para wali itu, coba kita lihat dulu siapa yang di malam hari ini yang bangun. Karena Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang mereka menganggap waktu malam itu adalah waktu istirahat mereka. Dan diangkat itu.
Karena seorang wali itu waktu malam mereka adalah waktu yang terjaga. Tidurnya mereka tidur dengan cukupnya saja. Ya. Dan mereka pasti di malam hari itu menjadikan diri mereka lebih untuk mengingat Allah dibandingkan siang hari. Walaupun siang hari dia mengingat Allah. Waktu malam itu. Dilihat keliling ini para wali, tidak ada yang bangun malam. Tidak ada. Orang pada tidur. Subhanallah. Ya. Kata yang wali satu, kenapa kita harus cari orang-orang bangun malam di malam hari ini sedangkan mereka tidur? Sesungguhnya di saat ini ada orang yang tidak tidur di malam hari. Mana yang lain para wali? Ada. Dia lagi bersembunyi di bawah meja saya. Subhanallah. Ternyata masuknya dia ke tempat para wali itu adalah jalan Allah ingin mengangkat dirinya sebagai kekasih Allah. Begitu dia keluar, langsung dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik dari taubat itulah sampai makom kedudukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Jadi jangan pernah kita memandang dengan kerendahan dalam suatu keburukan orang lain, karena andaikan dia bertobat dari keburukan itu, kemudian Allah ingin mengangkatnya seorang kekasih, seorang wali, maka tidak ada suatu kesulitan bagi Allah untuk melakukannya. Dan jangan pernah bangga dengan kebaikan yang kita lakukan, karena kita tidak tahu kebaikan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan mana yang bisa sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih." Artinya, orang-orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Dan orang yang meminta ampunan dari dosa, sedangkan dia berterusan atas dosa itu, seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya. Ya, dia dosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Ya, nih, jangan sampai kita bagian orang yang mustahzi' bi rabbina gitu. Orang-orang yang mengolok-olok Allah. Ya, mengolok Allah. Maka selalulah minta petunjuk kepada Allah dari segala sesuatu, dan kita sadar kekuatan di dalam kebaikan atau kekuatan menjauhi daripada kejahatan itu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Kalau kekuatan kita, ini kekuatan nafsu kita ke depan. Tapi kalau kekuatan Allah itu tercegah. Ya, sampai suatu hal yang kita anggap pelaksanaannya adalah kita, tapi Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah di dalam hal itu. Sampai diajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Padahal yang ngamalkan kita. Mengingat Allah yang ngamalkan siapa? Kita. Bersyukur kepada Allah yang mengamalkan siapa? Kita. Memperbaiki ibadah, kita yang melakukannya. Tapi Rasulullah dalam 3 hal ini memerintahkan minta tolong kepada Allah untuk memudahkan ketiga ini. Dan doa itulah yang selalu kita baca setelah sholat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah. Tidak mungkin pikiran kita akan selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu ingat kepada Allah, kalau itu tidak di pertolongan Allah. Tidak mungkin kita ini akan menjadi hamba Allah yang bersyukur kalau itu tidak ditolong oleh Allah.
Tidak mungkin kita bisa memperbaiki ibadah kita kalau itu tidak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ begitu juga dengan taubat. Ya. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita taubat itu dalam keadaan tetap. Sehingga biasa kita membaca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Juga minta kepada Allah, a'udzubika bidzambi, saya berlindung kepadamu ya Allah dengan dosa-dosaku. Minta tolong kepada Allah. Ya. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, riwayat yang lain, idza tabal abdu ansallahu al-hafazata dzunubah wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallaha wa laysa alaihi syahidun bidzambin. Artinya apabila seorang hamba itu bertobat, ya, maka Allah itu akan menjadikan lupa para malaikat hafazah itu dosa-dosanya. Malaikat itu lupa, ya. Dan ia juga menjadikan lupa akan hal itu terhadap seluruh anggotanya, ya. Dan bukti-bukti yang ada di bumi dilupakan oleh Allah. Malaikat itu dilupakan oleh Allah. Tapi malaikat tidak punya nafsu, bagaimana bisa lupa? Ya Allah kok yang menciptakan, Allah menginginkan dia untuk lupa, dilupakan. Jadi bukti-bukti dari setiap anggota tubuh kita yang pernah melakukan kesalahan kepada Allah itu langsung dilupakan oleh malaikat. Allah yang memberikan rasa lupa itu. Dan ketahuilah apa hasil yang kita dapati? Yang kita dapati adalah dia akan bertamu dengan Allah sedangkan tidak ada di atasnya seorang saksi pun terhadap dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mewahyukan kepada Nabi Adam. Allah pernah wahyukan ke Nabi Adam. Kata Allah, engkau wariskan zuriat, ya, keturunan engkau, kotoranmu, kesusahanmu, kepayahan. Kan? Yang diwariskan Nabi Adam kan itu. Ya, yang diwariskan Nabi Adam adalah kepayahan, kesusahan kepada anak keturunan. Karena kenapa? Awal Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga disebabkan apa? Dosa. Dosa. Kotoran. Dosa itu kan adalah bagian dari kotoran. Di sini kita lihat. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika engkau, kata Allah, Adam mewariskan zuriat dengan kotoran, kesusahan dan kepayahan, aku wariskan kepada mereka taubat. Aku wariskan kepada mereka taubat. Barang siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku dengan doamu, maka aku akan penuhi dia sebagaimana aku telah memenuhi bagimu. Wahai Adam, aku halau orang-orang yang bertobat dari kubur mereka dalam keadaan bergembira. Denganku dan mereka pun tertawa. Doa mereka itu semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu tanda tobat itu apa? Tanda tobat itu alamatut taubah an-nadam. Alamatut taubah an-nadam. Tanda taubat itu adalah penyesalan.
penyesalan. Memang Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau sudah dimunculkan oleh Allah, ya, diberikan kekuatan untuk kita selalu istiqamah dengan tobat ini, sekali saja kita salah, itu pikiran kita tuh akan sakit. Apalagi salah dengan makhluk. Sekali salah dengan makhluk, ya, ada orang tidak ada salah pun, lihat makhluk itu agak muka masam dengan dia, dia merasa ketakutan. Ya Allah, ada salah apa saya dengan dia? Itu kalau Allah sudah munculkan hati seorang hamba untuk dia senantiasa bertobat. Ya tapi kalau tidak dimunculkan, tidak, mau orang masam ke mau orang apa, tak peduli dia. Kalau Allah munculkan itu ada. Dan kita itu mungkin pernah merasakan ketika kita melakukan dalam suatu kesalahan kepada orang lain, pikiran kita merasakan sakit. Ya Allah, ya Allah, mau tidur pun terpikir, ya Allah, sampai ujungnya kita mendatangi dia dan meminta maaf dari kesalahan kita. Berarti Allah masukkan di dalam hati antum adalah suatu kedudukan yang akan terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah menemukan namanya an-nadam. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, an-nadim yantadhiru minallahir rahmah wal mu'jib yantadhiru minallahil magat. Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang menyesal, an-nadim, yantadhir, mereka itu menunggu rahmat dari Allah. Orang yang menyesal itu menunggu rahmat dari Allah. Sedangkan orang yang merasa ujub itu menunggu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kebencian dari Allah. Ya, tempat yang hina dari Allah. Al-maqt. Ya. Maka di sini para jamaah sekalian, ya, orang yang menyesal itu yang ditunggunya rahmat Allah. Rahmat Allah yang begitu luas dari setiap kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wahai sekalian manusia, bersegeralah beramal soleh sebelum saat tiba kita itu sibuk. Wahai manusia, sambunglah hubungan antara kalian dengan Allah. Kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, perbanyaklah kalian bersedekah dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan sekalipun. Niscaya kalian akan diberi rezeki, akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diingatkan terus. Ini rasa kasih sayangnya Nabi Muhammad dengan umat ini. Rasa kasih sayang, wahai manusia, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan tobat hambanya yang mukmin, kata Nabi Muhammad, daripada seorang laki-laki yang singgah di bumi, singgah di daerah yang berbahaya, ya, yang mana bersamanya tunggangannya dan barang-barangnya yang berisikan makanan dan minuman. Lalu dia meletakkan kepalanya dan kemudian dia tertidur, maka dia pun terbangun, sungguh telah pergi dan hilang binatang tunggangannya. Lalu dia pun mencarinya hingga apabila panas, ya, semakin terik, dia pun harus dia pun haus, ingin minum, dahaga, ya. Maka di sini apa yang kita cari dari jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan taubat. Kemudian bab yang baru dalam syair atau gasidah, utlub mataban
bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mastuqbila wa bara'atun min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Artinya, tuntutlah tobat itu dengan menyesal dalam keadaan mencabut diri dari dosa dan dengan tekad atau dengan azm namanya. Dengan tekad atau kemauan untuk meninggalkan dosa pada masa yang akan datang. Dan mintalah kebebasan dari setiap hak manusia dan bagi rukun-rukun itu. Far'a wa kammila, perihalalah dan sempurnakanlah. Apa maksudnya ini? Ya. Beliau Sayyid Bakri ini sampai menyebutkan dalam suatu bait, kalimat di dalam bait ini maksudnya apa? Nah, maksud ini bisa kita pelajari, bisa kita pahami, sehingga kalau antum membaca di dalam kitab tasawuf atau kitab Kifayatul Atqiya ini diantaranya, itu tidak bisa belajar sendiri. Hatta antum punya terjemahan sekalipun, karena untuk memahami di dalam penjelasan daripada kalimat beliau itu membutuhkan syarah, ya. Dan itu disyarahkan oleh para guru-guru kita, ya. Kalau saya bacakan terjemahan tadi, para jamaah pasti bingung. Apa maksudnya? Seakan-akan ada kalimat yang terputar-putar situ saja. Tapi setelah kita mendengarkan suatu penjelasan, baru kita paham. Apa maksud dari penyusun kasidah menyebutkan dalam 2 bait daripada kasidah ini? Yang disebutkan di dalam kasidah ini adalah syarat-syarat taubat yang tidak sah kecuali dengannya, ya. Syarat taubat yang tidak sah apa saja? Penyesalan atas apa yang terjadi daripadanya berupa perbuatan dosa, ya. Yang kedua, dia berazam untuk tidak mengulangi yang sepertinya. Dan yang ketiga, mencabut diri dari dosa. Dan yang keempat, membebaskan dirinya dari semua hak-hak manusia. Kalau udah 4 hal ini dilakukan secara benar, maka tobatnya sah. Tobatnya sah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah, ya, penyesalan atas yang terjadi daripadanya. Apa dosa yang kita lakukan kepada Allah? Ada enggak penyesalan? Ada enggak penyesalan? Kalau andai kata dia sekedar Astaghfirullahalazim, hanya tobat astagfirullah, ya Allah, atubu ilaih, saya bertobat ya Allah, atubu ilaik, saya bertobat kepada Engkau ya Allah, tobat pada Engkau ya Allah. Dah, yang ada dalam pikirannya, aman bah, Allah tuh maha menerima tobat. Apalagi sampai keluar kata-kata, ya Allah, saya yang penting saya dah tobat, mau terima enggak serahlah. Ini bagian tobat yang tidak diterima oleh Allah kayak gini. Karena kenapa? Dia tidak berusaha untuk mencari Allah. Gitu. Maka yang pertama, penyesalan atas apa yang terjadi dari berupa perbuatan dosa. Apa dosa yang dia lakukan? Dia menyesal dengan sepenuh-penuhnya. Dan penyesalan yang terbaik ketika seorang hamba ingin dirasakannya di saat di malam hari, tidak ada satupun manusia di sampingnya, kemudian dia pun menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyesali dari setiap dosanya. Dan istighfar, karena di antara afdalnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah ketika melakukan sholat sunnah taubah, mereka memperbanyak nangis di dalam doanya
menunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal atas dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mau sah tobat kita, berazam untuk tidak mengulangi. Walaupun kita ini memang manusia, nama aja manusia. Dalam Quran itu disebut biasa An-Nas, pelupa. Biasa disebut dalam Quran itu insan, melupakan. Udah dia tobat, lupa gitu. Tobat, lupa lagi. Ya memang gitu. Kita ini manusia, tidak dinamakan manusia kalau tidak memiliki sifat itu. Dan dinamakan manusia. Maka kita harus ada azam, ada tekad bahwa kita tidak akan mengulangi kembali dosa yang saya lakukan. Yang ketiga, mencabut dirinya dari dosa. Ya. Satu persatu dan step by step, bertahap. Apa kebiasaan dosa saya? Oh, kebiasaan dosa saya melalui lidah. Lidah saya ini paling sering menyakitkan hati orang dan sebagainya. Bertahap. Kalau biasa dalam satu hari itu 100 kali, minimal ambil separuh loh. Gitu Pak. Ada enggak orang sampai gini ya banyak. Nah, artinya setiap dia ngomong tuh tidak akan ngomong kecuali menyakitkan hati orang ya terus. Sikit dia nanti 25 turun sampai ujungnya dia akan memilih diam itu adalah emas gitu. Diam itu berharga. Karena terkadang banyaknya dosa seorang hamba itu disebabkan dari lidahnya. Man katsura kalamahu katsura sakto. Siapa yang banyak omongnya, dia banyak terplesetnya. Yang banyak terpleset pasti banyak salahnya, dan banyak salah fannaru aulabih, api neraka lebih pantas tempatnya. Satu-satu, apalagi tangan kita, kaki, pandang mata, telinga dan sebagainya. Itu anggota tubuh. Yang terakhir ialah membiasakan dirinya semua dari hak-hak manusia. Hak manusia itu harus dibebaskan. Jadi tidak cukup kita tobat kepada Allah lalu mencakup tentang haknya manusia. Tidak cukup ayuhal jamaah. Saya tobat kepada Allah, udah. Saya tobat. Tapi ternyata saya ya ada salah ini. Mengambil haknya jangan Bang Amir terus. Pak Haji Saleh. Haknya Pak Haji Saleh saya ambil. Kebetulan rumah saya di belakang beliau, saya ambil tanahnya 2 meter. Ini contoh ya. 2 meter. Karena Pak Haji Saleh ini orang tak kuasa ribut. Udahlah. Ketika saya bertobat kepada Allah, walaupun kening saya, sujud saya sampai 1 jam, saya nyesal betul-betul dosa saya. Tidak akan diampunkan oleh Allah kalau itu berhubungan dengan hak manusia ini. Sampai saya mendatangi Pak Haji Saleh. Pak Haji Saleh, ya, saya ngambil tanah Pak Haji 2 meter ini, saya akui Pak Haji, benar saya ambil. Serah Pak Haji lah, kalau mau saya bayar, saya bayar. Kalau memang Pak Haji maafkan saya, ya makasih lah. Kata Pak Haji, udah 2 meter tuh saya ikhlaskan, udah, tidak apa-apa. Aman udah. Cuma kadang nih rasa malu kita untuk i'tiraf. Kita kadang mengakui dosa kita di hadapan Allah itu tidak malu karena tidak terlihat dalam hadapan mata kita. Tapi di hadapan manusia kadang ada rasa malu. Rasa malu ini yang akan menjadi pembatas antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih terhijab. Jangan rasa malu dah. Ucapkan maaf. Saya jujur. Saya ada salah. Di waktu saya kecil dulu, ya, saya ada curi celeng orang. Karena saya mau beli sesuatu yang dia mampu, yang saya tak mampu. Mencerelek saya. Tak pernah saya ceritakan, hari inilah saya cerita. Jangan ceritakan orang ni. Dulu Pak.
Saya curi celeng. Kok dekat sini lah. Saya buka hutan sampai PLN. Saya buka. Bayangkan itu dari saya umur SD. Mungkin 7-8 tahun umur saya itu. Sampai sekarang itu masih ingat saya. Masih ingat. Dan sakit kepala saya itu. Saya datangi. Bayangkan. Di saat saya datangi, bakal saya udah macam ini. Saya udah ngajar, udah apa. Udah apa. Saya datangi. Saya bilang, tahu lu sebut nama, ketahuan deh. Saya bilang, mohon maaf, dulu ente di rumah, ada celeng ente itu penuh. Hilang. Saya yang curi. Dan saya tidak tahu berapa bilangan pun, saya tidak tahu dah, saya lupa. Pokoknya saya buka di samping PLN tuh. Dulu banyak rambutan tuh. Buka situ. Sekarang, ente sebut. Kalau ente memang mau minta ganti, saya ganti. Sebut aja. Kita sepakat dulu. Sejuta saya bayar. Juta saya bayar. Untuk nutup itu. Dia bilang, udahlah. Itu kan dulu. Saya pun dah tak tahu lagi dah. Jadi ente udah ikhlas kan? Udah maafkan? Udah. Makasih banyak. Dah. Tinggal jamin dia beli kopi ya. Jadi artinya para jamaah sekalian, itu kalau hakku adami harus dibebaskan. Yang keempat ini, yang biasanya rasa malu kita dengan seorang hamba yang menyebabkan terhijabnya untuk diterimanya tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah. Ya. Ini. Dan ini belum selesai ya. Insyaallah masih kita akan lanjutkan penjelasan yang berkenaan tentang taubah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan ta'lim yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat wal afiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat tasil li kulli hawbah awrati wa amin rawati wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.